Halo kawan-kawan semuanya, ketemu lagi dengan saya A.A. Bagus Trirama Antara, NIM 1401 419079. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah model pembelajaran yang sekiranya cocok untuk diterapkan pada pembelajaran PPKN di SD atau MI. Mau tahu pembahasannya seperti apa? Yuk simak terus video ini. Nah kawan-kawan, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran group investigation. Mungkin dari sebagian kawan-kawan ada yang tahu dan memahami atau juga ada yang sudah pernah mempraktekkan model pembelajaran tersebut. Namun ada baiknya juga kalau saya di sini untuk berbagi informasi tentang pengertiannya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau dilihat dari beberapa ahli, salah satunya adalah menurut Trianto pada tahun 2009 mengatakan bahwa model pembelajaran group investigation merupakan tipe pembelajaran berkelompok yang melibatkan siswa dalam perencanaan baik dari topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Sedangkan jika kita lihat pendapat dari Joy and Will pada 2009, beliau mengatakan bahwa tipe pembelajaran group investigation merupakan tipe pembelajaran kelompok yang memiliki konsep dasar, memberikan dan memunculkan sebuah masalah untuk merangsang siswa bereaksi dan melakukan pemecahan masalah tersebut. Jadi, dari kedua pendapat para ahli tadi, sudah kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya model pembelajaran group investigation merupakan sebuah tipe pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya dilakukan bersama-sama, lalu secara berkelompok dan terstruktur dengan baik, di mana siswa ikut dalam pembelajaran yang dilaksanakan guna memecahkan masalah. Nah, setelah kawan-kawan tadi paham tentang apa itu model pembelajaran group investigation, maka kita akan membahas tentang sintaksnya. Sintaks adalah langkah-langkah dalam pembelajarannya. Secara umum dan secara inti, pada pembelajaran group investigation ada 5 sintaks, yaitu ada pemilihan topik, terus yang kedua ada implementasi, analisis, presentasi, dan evaluasi. Pada kegiatan pemilihan topik, guru dan siswa memilih salah satu topik yang akan dibahas, misalkan tentang globalisasi. Jadi guru bisa memberikan rangsangan. Rangsangan itu bisa dari sebuah materi, bisa dari pengalaman nyata, atau dari sebuah kasus yang ada di lapangan. Dengan begitu siswa akan mulai bereaksi. Namun ingat kawan-kawan, karena ini pembelajaran adalah berbasis kelompok, sebelum pemilihan topik pastinya guru sudah membentuk kelompok atau guru memerintahkan siswa untuk memilih kelompok masing-masing. Nah, setelah pemilihan topik baru melakukan sebuah implementasi. Implementasi di sini yaitu siswa melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang sudah dirancang dengan berbagai sumber informasi baik dari luar sekolah atau dari dalam sekolah. Nah, setelah itu baru menganalisis. Setelah siswa mendapatkan informasi dari berbagai media, sumber, dan lain sebagainya, siswa menganalisis informasi tersebut, mengambil inti-intinya dan merangkumnya untuk menjadi bahan sebuah presentasi. Setelah analisa selesai, baru siswa melakukan presentasi. Presentasi dilakukan secara berkelompok. Siswa mempresentasikan tentang inti-inti informasi yang mereka peroleh dari berbagai sumber dan pemahaman serta kesimpulan yang mereka pahami. Nah, setelah itu terakhir baru guru melakukan sebuah evaluasi. Peran guru di sini adalah memberikan penilaian terhadap kontribusi siswa. Ketika tadi siswa presentasi, mungkin ada informasi yang salah, informasi yang melenceng, atau ada informasi yang memang benar. Guru di sana meluruskan apa yang telah dibahas oleh siswanya tadi. Nah, jadi itu sintaks dalam pembelajaran group investigation. Nah, lalu bagaimana penerapannya secara langsung atau secara real? Nah, sekarang kita bahas. Jadi, anggap saja kita ambil sebuah topik tentang globalisasi seperti yang sudah saya katakan tadi. Karena ini pembelajaran berbasis kelompok, jadi guru harus membentuk kelompok terlebih dahulu, kelompok siswa. Kemudian, guru memberikan rangsangan berupa cerita atau kejadian nyata atau kasus tentang dampak globalisasi sehari-hari. Nah, dengan begitu siswa akan
memiliki ide yang bermunculan tentang dampak positif atau dampak negatif globalisasi. Untuk memastikan dampak-dampak yang tersebut, siswa diminta untuk mencari informasi yang lebih dalam. Setelah siswa mendapat informasi yang lebih dalam, baru siswa menganalisa informasi tersebut untuk menjadi bahan presentasi. Kemudian, secara berkelompok, siswa mempresentasikan hasil investigasi atau hasil pencarian informasi mereka di depan kelas. Nah, di sana ada interaksi timbal balik. Ada kelompok yang presentasi dan teman-temannya yang tidak presentasi juga diberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan kritik, menyanggah, menambahkan, dan lain sebagainya. Setelah semua kelompok presentasi, baru guru memberikan evaluasi. Evaluasi di sini lebih condong ke guru meluruskan tentang dampak positif dan negatif globalisasi serta meluruskan bagaimana mereka harus menghadapi globalisasi saat ini. Nah, namun perlu kita ingat kawan-kawan bahwa sebuah model pembelajaran pastinya memiliki keunggulan dan memiliki kelemahan. Keunggulan pada model pembelajaran group investigation adalah yang pertama, dirancang untuk membantu terjadinya pembagian tanggung jawab ketika siswa mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua, berorientasi menuju pembentukan siswa menjadi manusia sosial karena pada pembelajaran mereka harus berdiskusi dalam kelompoknya, saling komunikasi, berkolaborasi, bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Itu akan membantu siswa untuk berusaha atau belajar menjadi manusia sosial. Nah, yang ketiga adalah dapat mengembangkan kreativitas siswa, baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, namun ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah yang pertama, sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan. Jadi pada model pembelajaran ini siswa lebih pada fokus pada satu pembahasan saja. Jadi mereka tidak membahas globalisasi secara umum atau secara luas, namun mereka membahas langsung pada penerapannya, masalahnya, dan sebagainya. Yang kedua adalah sulitnya memberikan penilaian secara personal karena mereka bekerja secara berkelompok. Kita juga sebagai guru kadang-kadang tidak tahu, siapa tahu ada siswa yang memiliki ide pada saat diskusi walaupun dia tidak terlihat pada presentasi, dan ada siswa yang pintar presentasi tapi tidak sama sekali memberikan sumbangsi ide pada diskusi. Jadi agak susah untuk menilai secara personal. Dan yang ketiga adalah tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran ini karena membutuhkan suatu permasalahan dalam memulai model pembelajaran ini. Jadi kita harus menentukan topik, harus ada masalah yang kita diskusikan. Kalau topik itu tidak ada masalah, kita tidak bisa menggunakan model pembelajaran ini. Nah, jadi itu sedikit informasi dari saya tentang model pembelajaran group investigation yang mungkin kalian bisa terapkan buat mengajar adik kalian di masa pandemi, atau mengajar tetangga kalian, atau juga mengajar di SD secara online atau yang lainnya. Semoga bermanfaat informasinya, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan penting juga saya ingatkan kalian juga jangan hanya terpatok dengan informasi di video ini, tapi kalian harus lebih eksplor diri untuk mencari informasi yang lebih mendalam. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.